Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam basudara semua, dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan ini untuk membacakan headline berita di portal kaidah.id. KAIDAH.id, bacanya kaidah.id. Berita yang pertama, berita nasional. Judulnya, Abdi Sleng jabat komisaris independen PT Telkom. Wow, ini Abdi ini kelahiran Donggala, besar di Palu, sering nongkrong di Nebula, manajer Celebes FC. Hari ini diangkat dalam rapat umum pemegang saham sebagai komisaris independen. Memang Abdi ini kan waktu Pilpres itu dia dikenal sebagai salah seorang tim sukses Pak Jokowi. Hari ini diangkat sebagai komisaris. Selamat buat Bang Abdi. Baca beritanya di kaidah.id. Berita yang kedua, masih berita nasional. Pengurus Kadin protes, Munas dipindahkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Tadinya Munas Kadin ini mau dilaksanakan di Bali, tapi ya ditunda dan dipindahkan lagi ke Kendari. Anda silakan membaca beritanya. Nah, ini kabar menarik, kabar baik buat warga Maluku, warga Sulawesi Tengah, warga Palu, Donggala, Sigi, dan semua, pokoknya orang Sulawesi Tengah yang domisili di Jakarta. Tadi pagi, hari Jumat, Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Dr. Randus Haji Longki Janggola MSI bersama Gubernur Sulawesi Tengah terpilih Bapak Haji Rusdi Mastura meresmikan kantor Bank Sulteng di Jakarta. Peresmiannya di Kempinski, kantor Bank Sulteng, kabarnya itu di Tamrin City. Anda tidak jauh-jauh kalau mau pergi belanja di Jakarta, tidak usah bawa uang cash, simpan saja di rekening Bank Sulteng, ambilnya di sana. Ya, baca beritanya lebih jelas ada di kaidah.id. Selanjutnya berita dari provinsi tetangga. Wali Kota Ternate instruksikan seluruh OPD itu organisasi perangkat daerah, menyumbang untuk Palestina. Jadi di Ternate ini ternyata sampai sekarang masih berlangsung aksi penggalangan dana membantu Palestina. Nah, koordinator aksinya Hasbi Yusuf bersama pengurus MUI Maluku Utara, pengurus MUI Ternate, datang bersilaturahmi dengan Wali Kota Ternate di kediamannya. Dan ternyata Wali Kota Ternate Tauhid Soleman menginstruksikan kepada seluruh pegawai negeri di Ternate, mall, rumah makan, restoran, kafe, sekolah, bahkan masjid, untuk menyumbang buat Palestina. Sampai hari ini telah terkumpul 260 juta lebih, ya lebih 260 juta. Mereka menargetkan 1 miliar. Baca beritanya di kaidah.id. Ini selanjutnya, ini news analisis. Judulnya membaca anatomi Longki, Cudi, Arus, dan Tony. Lalu, ini perlu Anda tahu nih. Siapa sebenarnya Cudi, siapa Longki, siapa Arus, dan siapa Tony. Ini menarik berita ini jika dibaca, dan silahkan klik di kaidah.id. Ini berita ini, analisis ini tadi saya dikirimkan link dari Jakarta juga, teman di sana kirim. Saya tidak mau bilang kalau itu berita dari media Kaidah, saya bawa diam. Yang penting saya terima. Artinya berita ini sudah menyebar. Oke, saudara, selanjutnya lagi. Ini Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia ini menteri dari kalangan milenial. Umurnya masih 45 tahun kalau tidak salah, 46 ya. Menteri Investasi mengatakan Sulteng itu
surga investasi di Indonesia. Berada di urutan ketiga ya untuk investasi di Indonesia. Ini luar biasa. Ini yang berita ini cukup membuat pemerintah kebakaran jenggot. Kalau tidak ada jenggot berarti tidak terbakar. Judulnya, validasi data warga terdampak bencana pada Gimo. Pada Gimo itu Palu, Donggala, Sigi, Parigi Motong. Saya ulangi judulnya, validasi data warga terdampak bencana pada Gimo belum beres. Itu Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetimpo dalam rapat koordinasi khusus di Polibu, kantor gubernur. Dia bilang sampai sekarang mereka belum mendapatkan data yang valid dari korban bencana. Padahal ini sudah berapa tahun ya? 2018, 2019, 2020, 2021. Sudah 3 tahun. Tapi data belum beres. Kita tidak tahu bagaimana. Ini berita selanjutnya. Lama menghilang. Terpidana korupsi pengadaan kapal Morowali akhirnya ditangkap, dan ditangkapnya di mana? Di Samarinda. Waduh, jauhnya. Korupsinya di Morowali, ditangkapnya di Samarinda. Siapa namanya? Baca kaidah.id. Ini juga berita yang terakhir di edisi hari ini. Menarik ini. Ini menteri siapa? Wakil Menteri PUPR bilang, gara-gara warga Talise demo secara virtual, akhirnya 2 wakil menteri datang ke Palu menggelar rapat koordinasi khusus tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kedua menteri itu, yang pertama adalah Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetimpo dan Wakil Menteri Agraria Kepala BPN. Siapa tadi namanya itu? Pokoknya ya sudah itulah. Nah, siapa namanya nanti baca di kaidah.id. Oke, saudara, terima kasih. Anda tetap bersama saya di Ochan Sangaji untuk mengikuti informasi terkini dari portal berita kaidah.id. Terima kasih. Salam saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.